Kembali lagi dalam video Mr. Fendi. Hari ini kita akan bahas tentang industri jasa keuangan. Bagi kalian yang pengen menjadi entrepreneur, khususnya di bidang industri jasa keuangan, kita harus ketahui dulu apa saja sih ya yang terlibat dalam industri jasa keuangan. Yang pertama-tama kita akan bahas adalah industri jasa keuangan itu seperti apa, lembaga keuangan bukan bank, sektor perasuransi yang kita akan belajar, juga dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga otoritas jasa keuangan yang sering kalian dengar disebut dengan OJK. Ya, nah pertama kali kita akan bahas tentang industri jasa keuangan. Nah, industri jasa keuangan itu diatur dalam Undang-Undang RI nomor 5 tahun 84 ya. Didefinisikan itu industri itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengelola ya, intinya adalah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi apa? Barang yang punya nilai, ada nilainya yang lebih tinggi untuk apa penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan juga prarekayasa industri yang ada. Ya, itu disebut dengan pengertian dari industri. Ya, nah jenis-jenis industri ada tiga. Ya, yang pertama ada industri primer, ada industri sekunder, dan juga ada industri tersier. Nah, apa saja industri primer ya? Yang pertama ya primer, yaitu suatu industri yang barang produksinya bukan, sekali lagi, barang produksinya bukan ya olahan langsung atau tanpa diolah. Ya, kan kadang ada barang yang sudah diolah gitu ya, atau barang yang akan diolah gitu ya. Nah, kalau primer itu barang produksinya justru bukan di hasil olahan atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya apa? Ketika kamu punya kolam ikan ya kan, kamu pengen ternak ikan gitu kan. Nah, itulah ikan kamu itu akan langsung dijual gitu ya, langsung di apa namanya tidak diolah lagi ya kan, tidak diolah, bukan hasil olahan ya. Contohnya pertanian, peternakan, perkebunan, ya langsung tuh hasil perkebunan kalian, hasil perikanan kalian langsung kamu jual. Itu disebut dengan industri primer. Nah, industri sekunder, industri yang mengolah sekali lagi, industri yang mengolah bahan mentah untuk menghasilkan setengah jadi. Ya, itu sekunder tuh. Sekunder namanya tengah-tengah gitu ya, bahan mentah, kemudian menghasilkan barang setengah jadi untuk apa? Diolah kembali. Jadi dari barang mentah, kemudian diolah bahan setengah jadi, kemudian akan diolah menjadi bahan yang diolah kembali ya. Contoh pemintalan benang ya, komponen elektronik. Jadi di tengah-tengah tuh di sekunder tuh, jadi barang setengah jadi tuh untuk diolah kembali. Ya, kalau kamu pengen punya industri sekunder, silakan. Ya, kemudian industri tersier. Kalau industri tersier adalah suatu industri yang produknya berupa apa? Layanan jasa. Ya, semua berhubungan dengan jasa itu disebut dengan industri tersier. Ya, perusahaan jasa, badan usaha yang kegiatannya justru bergerak dalam pelayanan jasa ya terhadap kepada konsumen. Contohnya apa? Transportasi. Kalau kamu naik transportasi umum itu disebut dengan jasa ya. Yang sekarang terkenal gitu ya, ada Gojek, ada Grab, gitu itu usaha transportasi. Ya, salon, bengkel, kantor, semua yang berhubungan dengan jasa disebut dengan industri tersier ya. Kemudian kita bahas ya, masuk ke dalam industri jasa keuangan. Apa saja sih yang terlibat gitu ya? Lembaga keuangan perbankan. Nah, diatur juga dalam keputusan Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 90 disebutkan bahwa lembaga keuangan perbankan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan. Jadi semua yang perusahaan itu bergerak di bidang keuangan, melakukan perhimpunan, mengumpulkan dana gitu ya, bahkan dia menyalurkan dana kembali kepada masyarakat ya, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan itu. Itu disebut dengan lembaga keuangan ya, perbankan. Oke. Nah, apa saja sih lembaga keuangan perbankan yang ada di Indonesia? Dari tiga, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR ya. Bank Sentral itu apa? Bank Sentral itu tujuan utamanya adalah mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya, Bank Sentral itu punya tujuan itu menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter. Ya, sekali lagi menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur, menjaga kelancaran sistem devisa yang ada di Indonesia. Ya, dia tujuan utamanya dimiliki adalah Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Ya, Bank Sentral adalah Bank Indonesia, yaitu sebagai bank mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi hanya boleh dilakukan oleh Bank Sentral, ya, Bank Indonesia. Oke. Nah, yang kedua adalah bank umum, bank komersial. Ini boleh nih kalau kalian mau punya bisnis, bisnisnya ada bank umum, boleh silakan. Bank umum itu adalah bank yang bertugas melayani semua transaksi, semua jasa-jasa perbankan, ya, untuk segenap lapisan masyarakat. Ada dua jenis ya, ada dua kelompok bank umum, ada bank umum devisa, ada bank umum non devisa. Kalau devisa itu melaksanakan jasa sekali lagi berhubungan dengan apa? Mata uang.
mata uang asing, devisa. Seluruh mata uang asing. Kalau bank umum non devisa tidak melaksanakan, tidak melaksanakan jasa yang berhubungan dengan mata uang asing, ya. Oke. Nah, yang ketiga apa? Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Apa itu BPR? Bank yang khusus melayani masyarakat kecil, ya. Masyarakat kecil, desa-desa itu BPR. Namanya juga Bank Perkreditan Rakyat. Asal mula BPR itu ada bank desa, lumbung desa, bank pegawai, itu semuanya dilebur jadi satu disebut dengan Bank Perkreditan Rakyat. Yaitu asal mula dari awal mula ada Bank Perkreditan Rakyat itu dari itu ya. Bank desa digabung semuanya, lumbung desa, bank pegawai ya. Nah, jenis jasa yang tidak boleh dilakukan oleh BPR apa saja? Dia buka rekening giro nggak boleh. Ya, jasa yang dilakukan BPR nggak boleh buka rekening giro dan juga clearing. Ya, kita harus pahami. Nah, kemudian kita masuk dan industri jasa keuangan berdasarkan apa? Kepemilikan lembaga. Nah, ya kan? Kepemilikan lembaga perbankan. Ada milik pemerintah ya Indonesia, ada milik swasta ya, milik asing, ada milik campuran. Ya, kita harus ketahui 4 itu. Ya. Nah, apa itu bank milik pemerintah? Jadi kepemilikannya berdasarkan akte pendiriannya maupun modalnya itu dimiliki oleh pemerintah. Semua modal, semua akte pendirian itu milik pemerintah. Ya, dan seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah. Apa saja contohnya? Bank BNI ya. BNI 46 kalau kamu tahu, Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara itu bank pemerintah, bank milik pemerintah ya. Yang kedua adalah bank milik swasta. Ya, artinya apa? Akte pendiriannya, akte kepemilikannya, seluruh maupun juga sebagian, sekali lagi mau sebagian, mau seluruh, itu modalnya juga sama, keuntungannya juga sama, dimiliki oleh swasta atau perorangan. Misalkan saya mau bikin bank, ya kan bank milik swasta. Artinya apa? Akte pendiriannya harus sebagian atau seluruhnya modalnya, keuntungannya juga dimiliki oleh swasta. Ya, contohnya Bank Muamalat ya, Bank BCA itu bank swasta, Danamon, Lipo, Niaga. Nah, yang ketiga adalah bank milik asing ya. Artinya apa? Cabang dari bank dari luar negeri ya. Luar negeri misalkan di Singapura punya bank. Dia buka cabang di Indonesia. Artinya bank milik asing gitu ya, milik swasta asing atau pemerintah asing. Semua pokoknya mau swasta mau pemerintah, pokoknya itu bank milik asing. Contohnya ada ini ya, American Express, Bank Amerika, Tokyo, Bangkok, ya, Standard Chartered Bank, itu semuanya milik pemerintah. Milik asing ya. Kemudian milik campuran, dan bank milik campuran itu apa? Saham bank itu dimiliki oleh pihak asing dan juga pihak swasta nasional. Sekali lagi kalau bank milik campuran itu bank milik dimiliki oleh pihak asing dan juga pihak swasta nasional. Mayoritas sahamnya itu dipegang oleh warga negara Indonesia. Lebih banyak itu adalah warga negara Indonesia. Makanya bank milik campuran. Bank Sakura Swadharma, Sumitomo Niaga Bank, Mitsubishi Buana Bank. Itu contoh-contohnya bank milik campuran. Ya. Nah, nanti kita akan bahas nih yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Tadi lembaga keuangan bank, ya kan? Lembaga keuangan, sekarang lembaga keuangan bukan bank, bagian yang kedua. Nanti kita saksikan video yang kedua. Salam entrepreneur, salam sehat buat kita semuanya.